Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kelas 11 SMA Ulil Albab Batam. Apa kabar? Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan wabah yang sedang melanda negara kita, bahkan dunia, bisa berakhir hendaknya dengan ketentuan Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah, berikhtiar menghindari segala hal yang memungkinkan terjadinya serangan COVID tersebut dengan memperhatikan prokes, yaitu protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penjagaan diri. Pertama sekali kita sanjungkan pujian puji kehadapan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini untuk kedua kalinya kita berkomunikasi, bertemu dengan Ustaz Mukhlis Dendros yang mengajar pendidikan agama Islam di kelas 11 SMA IT Ulil Albab. Di pertemuan kedua ini kita sudah mulai masuk. Kalau pertemuan pertama kita sebatas perkenalan, dan perkenalan selanjutnya mungkin pada tahapan berikutnya pada kesempatan lain. Pertemuan kedua ini kita bicarakan tentang bab pertama, yaitu taat kepada aturan perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Itu judul bab pertama. Pengantar dari judul ini kita bicarakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan apa itu Islam? Ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasul dengan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, di majelis ilmu, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian yang putih-putih, kemudian dengan rambut yang hitam, tapi tidak nampak dia dari jalan yang jauh, artinya tidak berpeluh, tidak letih. Lalu orang itu mendekat kepada Nabi, duduk bersimpuh, lututnya dengan lutut Nabi berdekatan, bahkan bersinggungan. Ketika itu orang tersebut bertanya, "Ya Muhammad, mahwal iman?" Ini ditanyakannya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa itu iman?" Maka Rasul menjawab, "Iman adalah engkau percaya, meyakini Allah, malaikat-malaikatnya, hari akhirat, para rasul, dan yakin adanya hari berbangkit." Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu orang itu mengatakan, "Sadaqta ya Muhammad," benar apa yang kau sampaikan itu ya Muhammad. Lalu dia bertanya lagi, "Ya Muhammad, mahwal Islam?" Ya Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasul memberikan jawaban, Islam ialah hendaknya kamu menyembah Allah, jangan menyekutukannya. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan puasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah
haji. Dia menjawab juga, sadaqta ya Muhammad, betul yang kamu sampaikan itu ya Muhammad. Dan dia bertanya, mahiyal ihsan, apa itu ihsan? Mahwal ihsan. Dia bertanya lagi yang ketiga, apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab, ihsan ialah hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, pasti dia melihatmu. Lalu orang itu pun mengatakan, benar engkau Muhammad. Dan Rasul menjawab, Rasul pun menanggapinya ya dengan sikap senang dengan jawaban orang itu. Dan kemudian dia bertanya lagi, ya Muhammad, kapan datangnya kiamat? Maka Rasul menjawab, aku yang ditanya tentu lebih tahu yang bertanya. Dengan jawaban itu akhirnya orang tersebut terdiam dan dia menanyakan tentang tanda-tanda kiamat. Lalu setelah selesai dialog itu, kemudian orang itu pergi dan hilang. Rasul bertanya para sahabat, ya sahabat, apakah kalian tahu siapa itu? Maka sahabat mengatakan, tentu Rasul lebih tahu siapa yang datang itu. Maka Rasul menjawab, itulah dia malaikat. Dia datang kepadamu mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ananda sekalian, ini peristiwa ini dialami oleh Rasul dan para sahabat. Dan akhirnya Rasul mengatakan, dia adalah malaikat yang datang kepadamu. Ya, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah dengan bentuk sebagaimana manusia, ya, dan juga pernah dengan wujud yang sebenarnya, sehingga dapat digambarkan Rasulullah ketika itu malaikat kakinya di langit, kakinya di bumi, dan sayapnya menjulang ke langit, luar biasa. Nah, ini kondisi malaikat. Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Jadi itu tadi makna iman, Islam, dan ihsan yang langsung diajarkan oleh malaikat di hadapan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ananda sekalian, kemudian sebagaimana pada poin berikutnya, yaitu tentang taat kepada aturan, yaitu surat An-Nisa ayat 59, ya, bahwasanya Ananda kemarin diperintahkan untuk menulis di buku tulis baik ayatnya dan juga artinya, kemudian membacanya berulang-ulang agar lancar. Nah, nanti ketika kita tatap muka, kita akan melihat hasilnya dan akan dinilai. Begitu juga dengan surat berikutnya, yaitu poin tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan. Itu surah Al-Maidah ayat 48. Begitu juga ditulis ayat dan artinya, kemudian sering-sering dibaca. Kalau sering dibaca akan jadi lancar dan insya Allah juga akan hafal. Lalu kemudian yang ketiga yaitu tentang, kalau tadi ayat tentang kompetitif ya, nah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedangkan ayat berikutnya yaitu surat At-Taubah ayat 105, yaitu tentang kerja keras. Nah,
tentang kerja keras. Ditulis juga ayatnya, kemudian artinya, dan sering-sering dibaca agar lancar. Sedangkan materinya insya Allah akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Ya. Yang pertama tentang aturan, bahwasanya seorang muslim itu harus taat kepada aturan, baik aturan Allah, Rasulullah, maupun juga aturan dari pemerintah. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Dan selanjutnya, ini tentang ketaatan, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemimpin, dan juga termasuk taat kepada orang tua, kepada guru, selama hal itu baik dan tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hikmah-hikmah yang bisa dipetik pada ayat tersebut yang berkaitan dengan taat dalam aturan, termasuk aturan di rumah tangga, aturan di sekolah, aturan di jalan raya, yang semuanya itu ada hikmahnya untuk menjadikan kita hidup teratur, menjadi orang yang taat, ya, sesuai dengan aturan. Yang kedua itu tentang kebaikan, agar kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Jadi untuk kebaikan itu kita berlomba-lomba, ya. Banyak makna yang terkandung di dalamnya. Dengan fastabiqul khairat itu adalah lekas beramal. Jadi tidak menunggu-nunggu waktu sholat, tidak tunggu-tunggu, apalagi diperintahkan orang tua, ya, tunggulah nanti sebentar, tidak, tapi melaksanakannya dengan tepat waktu. Kemudian ditingkatkan kualitas ibadah itu, ya, ibadah apa saja, ya, tingkatkan kualitasnya, jumlahnya diperbanyak, ya, yaitu kuantitas, kualitas juga diperbagus. Kemudian mengejar keutamaan dari ibadah yang dilakukan. Sedangkan poin tentang kerja keras, yaitu surah At-Taubah ayat 105 tadi, ini menuntut kita untuk bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, kata Allah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang beriman. Jadi kita sebagai manusia itu disunnahkan juga untuk bekerja, ya, apalagi yang sudah remaja, sudah dewasa, apalagi sudah berumah tangga, maka bekerja itu memang dianjurkan, dan bekerja itu memang merupakan ibadah. Nah, Anda yang masih sekolah bisa membantu orang tua pada kesempatan tertentu untuk bekerja, maksud juga bekerja di rumah tangga mungkin, atau diberikan tugas-tugas. Demikian saja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan apa yang ditugaskan tadi, yaitu mencatat, yaitu menulis di buku, kemudian juga sering-sering membacanya. Ini pertemuan kita kedua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.